Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Firmansyah dari kelas 6 C Sistem Informasi ingin menjelaskan atau mengerjakan tugas sistem cerdas tentang AN. Di sini saya memakai dataset game yang saya ambil dari Google. Langsung aja ke kodenya. Yang pertama itu pip install pandas skitik learn TensorFlow. Ini tuh untuk menginstal si TensorFlow-nya. Karena saya pakainya Google Colab, jadi harus menginstal TensorFlow-nya dulu, baru bisa. Yang selanjutnya itu ada form Google Colab. Nah, karena saya pakai Google Colab, jadi saya masukin form Google Colab itu untuk impor si file CSV saya. Di sini file CSV saya itu namanya games.csv. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada import pandas SPD. Itu tuh untuk nge-impor si file games.csv-nya itu agar bisa kebaca sama Google Colab. Nah, selanjutnya itu ada drop kolom yang tidak relevan atau df sama dengan df.drop. Itu tuh untuk kolom game kolom game nama itu dihapus karena tidak relevan gitu. Eh, atau tidak berguna untuk prediksi numeriknya. Yang selanjutnya ada encoding atau fitur kategorial di bawahnya encode fitur kategorial. Ini tuh di kolom konsol dan review itu kemungkinan bukan kemungkinan di situ tuh berisi data kategori misalnya kayak PS5, Xbox, positif atau negatif. Terus di label encodernya itu mengubah nilai kategori menjadi angka. Misalkan yang tadinya positif itu bisa jadi angka 1 ataupun yang negatif bisa jadi angka 0. Yang selanjutnya itu label encoders itu digunakan kembali misalnya untuk inverse, transform, atau encoding data baru nanti. Yang selanjutnya itu ada X sama dengan DF sama Y sama dengan DF. Eh, X-nya itu tuh untuk semua kolom kecuali skor sebagai fitur input, sedangkan Y-nya itu untuk kolom skor sebagai label atau output yang nanti ingin diprediksi. Yang selanjutnya itu ada split data ya, X-train, X-test, Y-train, dan sebagainya. Ini tuh untuk memisahkan data menjadi 80% training dan 20% testing untuk evaluasi model. Terus si random state 42 itu untuk memastikan hasilnya bisa direproduksi. Yang selanjutnya itu ada bangun model AN ya, atau model sekuensial. Ini tuh di model sekuensial itu tuh untuk model layer by layer. Terus kayak layer pertama atau dense 16 neuron aktivasi relur. Relu. Kayak terus output layer satu neuron itu aktivasi linear atau karena prediksi numerik. Yang kedua ada kompilasi dan latih model. Eh, di bagian optimizer itu tuh untuk adaptif dan efisien, sedangkan di loss function itu untuk regresi, metrik evaluasi atau mainnya itu untuk mean absolute error. Terus di training 100 epoch batch-nya size 8. Validation split-nya itu di 20% dari data training digunakan sebagai validasi saat training. Selanjutnya itu ada evaluasi model. LOSMAI sebenarnya model evaluasi X-test XY, X-test Y-test. Evaluasi performa model terhadap data tes yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Outputnya itu MAE yang menunjukkan rata-rata kesalahan absolut prediksi terhadap nilai sebelumnya. Jadi kayak di bagian ini tuh kode ini tuh kayak pipeline dasar regression menggunakan AND-nya untuk memprediksi nilai numerik atau skornya. Data kategorikal di encode, model dibuat dengan TensorFlow dan evaluasinya menggunakan MAE. Cocok digunakan untuk masalah prediksi rating, harga, atau skor game seperti pada pada contoh yang akan misalkan pada contoh yang akan saya buat gitu. Di sini ya.
Simpan hasil training ke dalam variabel. Di historinya itu untuk menyimpan semua informasi tentang loss dan metrik. Dalam hal ini tuh MIA-nya pada setiap epoch selama proses training. Terus maksud dari validation split sama dengan 0,2 itu artinya 20% dari data training digunakan untuk validasi model setiap epoch. Terus PLT itu tuh PLT figure atau plot loss training validation itu tuh untuk ngebuat ukuran gambarnya, mengatur keseluruhan gambar menjadi 12 kali 5 gitu. Yang selanjutnya ada subplot satu atau di loss ya. Di loss ini tuh untuk menampilkan grafik training loss dan validation loss terhadap jumlah epoch. Ini juga membantu melihat apakah model mengalami overfitting. Maksudnya itu kayak validation loss-nya naik ketika training loss turun terus. Loss function di sini itu adalah MSE atau mean squared error karena model bersifat regresi. Yang selanjutnya itu ada mainnya ya di PLT subplotnya. Eh, Sama kayak seperti loss, tapi ini tuh metrik yang ditampilkan MI. MI, MI-nya itu lebih intuitif untuk dipresentasikan karena satuannya sama seperti target atau skornya dan menunjukkan rata-rata kesalahan absolut per prediksi. Terus ada tadi mana ya? Ah, itu yang dua terakhir PLT tag layout sama PLT show itu tag layout itu untuk membuat jarak antar subplot biar lebih rapi doang lah ini mah sama menampilkan show-nya itu menampilkan grafik ke layar. Dari tujuan visualisasi itu untuk membantu performa model selama proses training mendeteksi overfitting atau underfitting dengan membandingkan tren antara training dan validation loss mae. Terus nah ini gambar grafiknya. Di grafik kiri itu ada loss per epoch. Sumbu Y atau loss itu yang menggambarkan MSE, sedangkan sumbu X jumlah epochnya dari 0 sampai 100. Garis birunya itu training loss, garis oranye itu validation loss. Eh, di awal training, baik di awal training, baik training loss maupun validation loss berada pada nilai tinggi. Itu antara 1,0 sampai 1,1. Terus terdapat penurunan loss antara epoch 60 sampai 80 menandakan model belajar lebih baik saat itu. Terus namun setelahnya terjadi fluktuasi tajam pada validation loss khususnya setelah epoch ke 80 yang menunjukkan tanda over overfitting ringan. Yang selanjutnya itu ada grafik yang di kanan ya, MAE per epoch. Sumbu Y-nya itu MAE-nya, sumbu X-nya epoch, garis hijaunya training MAE, garis merahnya validation MAE. MAE itu untuk training cenderung stabil dan rendah di angka 0,45-an. Validation MAE-nya itu lebih fluktuatif, bahkan sekali melonjak hingga 60 mengindikasikan itu data validasi mungkin lebih kompleks atau model mengalami kesulitan generalisasi, noise atau variabilitas tinggi pada data validasi, atau struktur model bisa terlalu sederhana atau kompleks untuk data yang digunakan. Jadi kayak model the, kayak dari kedua gambar ini, kesimpulan yang bisa dapat saya ambil itu model cukup stabil di data training, namun kurang konsisten di data validasi. Oh, yang selanjutnya itu di bawahnya import NumPy SNP. Eh, di yang pertama itu ada prediksi prediksi terhadap data uji ya. Ini tuh si model predik XTS itu menghasilkan array dua dimensi karena model regresi outputnya satu neuron. Terus flatten itu digunakan untuk mengubah bentuk array menjadi satu dimensi agar bisa dibandingkan langsung dengan y-test. Yang selanjutnya itu plot hasil prediksi versus nilai aktual. Di sini tuh ngebuat itu juga, ngebuat grafik juga.
ngebuat grafik juga. Terus di bagian PLT plot itu adalah garis referensi diagonal atau titik-titik yang tepat di garis. Titik-titik yang tepat di garis ini berarti prediksi sangat akurat gitu. Jadi semakin dekat titik ke garis merah, semakin kecil kesalahan prediksi. Yang selanjutnya itu ada detail atau detail plot dan tampilan akhir ya. Si prediksi versus nilai aktual sama nilai prediksi. Itu tuh menambahkan judul dan label sumbu agar interpretasi grafik lebih jelas. Nah, tujuan dari ini tuh digunakan untuk memeriksa apakah model berhasil memperbarui hubungan antara input dan output, terus juga distribusi titik di sekitar garis referensi memberikan gambaran seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Titik yang tersebar jauh itu kayak kesalahan tinggi, sedangkan titik yang di sekitar garis prediksinya bagus. Jadi maksudnya itu kayak plot ini tuh sangat berguna itu sebagai evaluasi akhir dari model regresi. Jika Anda melihat banyak outliner atau pola bias, nanti eh, gambarnya akan saya tunjukkan. Misalnya prediksi selalu lebih tinggi atau rendah dari aktual, maka model perlu ditingkatkan, misalnya dari arsitekturnya atau pre-processingnya. Atau data mungkin perlu distandarisasi atau ditransformasi lagi. Ini untuk ininya gambarnya ya. Maksud sumbu X itu atau nilai aktual, si nilai aktualnya itu tadi Y test ya. Sedangkan sumbu Y atau nilai prediksi itu Y print. Menampilkan skor yang diprediksi oleh model untuk sumbu Y dengan sumbu X-nya itu untuk menampilkan skor sesungguhnya dari data yang diuji. Titik biru itu tuh kayak masing-masing titik biru itu mempresentasikan satu sampel data uji. Jika titik berada tepat di garis, garis merah putus-putus, maka prediksi sama dengan nilai aktual atau model sangat akurat. Tapi jika semakin jauh titik dari garis merah, semakin besar selisih kesalahan prediksi. Eh, Terus garis merah putus-putus. Ini tuh merupakan garis ideal Y sama dengan X-nya. Ini adalah acuan di mana semua prediksi seharusnya berada jika model sempurna. Terus kayak analisis visual dari saya aja ya. Kayak banyak titik berada cukup dekat dengan garis merah, terutama di tengah-tengah nilai 5 sampai 8. Ini menunjukkan bahwa model sudah lumayan baik dalam memprediksi skor, terutama untuk skor sedang sampai tinggi. Jadi kesimpulannya itu model model ini tuh cukup menunjukkan performa yang cukup baik secara umum, terutama di rentang skor menengah ke atas, namun terdapat kecenderungan kesalahan lebih besar daripada nilai rendah yang bisa diperbaiki melalui tuning dan data model. Sekian dari saya Danu Firmansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.